Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Maulidina Suro dari kelas 2A akan membacakan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Al-Imam Al-Hafidz Abi Zakaria Yahya Ibnu Syaraf An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum ta'limi. Al-fadlu ta'limu al-faslu. Pasal at-ta'limu muta'allimina, hukum mengajarkan ilmu fardu kifayatin adalah fardu kifayah. Fardu kifayah adalah hukum ketika hukum itu wajib, tapi jika ada seseorang yang sudah melakukannya, maka orang lain itu tidak berkewajiban untuk melakukannya. Fa'il lam yakun, maka jika tidak ada mayyasluhu, siapa yang mampu, illa wahidan, kecuali seorang pun, ta'ayyana, maka hukumnya menjadi fardu ain. Jadi hukum mengajar itu kan tadi hukumnya fardu kifayah. Apabila ada orang yang sudah mampu mengajarkan, mempelajari, maka gugurlah kewajiban yang lain. Akan tetapi jika tidak ada salah seorang pun yang menguasai ilmu tersebut dan mengajarkannya, maka hukumnya berubah menjadi fardu ain. Wa in kana hunaka, dan jika ada di situ jama'atun yahsulu ta'limi bi ba'dihim, sekelompok orang yang mampu untuk mengajarkan sebagian mereka, fa'im tana'u, maka mereka menolaknya, kulluhum asimu, maka berdosa seluruhnya. Misalnya di suatu tempat itu ada sekelompok orang yang dimana mereka menguasai ilmu Al-Quran, contohnya ya, ada orang-orang lulusan pondok pesantren, mereka mahir dalam menguasai ilmu Al-Quran, akan tapi mereka tidak mau mengajarkannya, hanya untuk mereka sendiri, dan tidak ada yang mengajarkan di situ, maka hukumnya mereka semua ini yang menguasai ilmu Al-Quran itu berdosa karena tidak mau mengajarkan. Wa in qama bihi, dan jika berdiri darinya, ba'duhum, sebagian mereka, saqatal haraju, maka gugurlah dosa, anil baqiyan, dari sebagian yang lain. Tapi jika sudah ada yang bersedia buat mengajarkan, ya maka gugurlah kewajiban dan gugurlah dosa yang lain. Tidak diwajibkan semuanya harus mengajarkan, yang penting sudah ada yang mengajarkan ilmu tersebut. Wa in taliba, dan jika diminta min ahadihim, dari seseorang, wamtana'a, maksud di situ diminta untuk mengajar, wamtana'a, dan dia menolaknya, fa'adharul wajhaini, maka para ulama berbeda pendapat, annahu la ya'tamu, sesungguhnya dia tadi yang menolak untuk mengajarkan tidak berdosa, lakin yukrahu, tapi hukumnya makruh, lahu dalika illam yakun uzrun, hukumnya menjadi makruh jika si orang itu tidak memiliki uzur. Jadi ketika misal di suatu tempat sudah ada yang mengajarkan, hukumnya sudah fardu kifayah, dan ada yang diminta untuk mengajarkan, seseorang itu diminta untuk mengajarkan Al-Quran, tapi dia menolaknya karena mungkin ada sesuatu hal, tapi bukan suatu uzur yang mendesak. Nah, menurut para ulama itu ada perbedaan pendapat. Salah satunya adalah hukumnya menjadi makruh, tapi bukan haram, tapi makruh. Kemudian kita lanjut bab kedua, yakni ikhlasul muallim. Faslun fi
ta'limi talabihi. Bab yang menerangkan fi hirsil, semangat al-muallimi, muallim atau seorang pengajar, ala ta'limi, dalam mengajar, talabihi, muridnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yustahabbu lil muallimi, hendaknya seorang muallim atau seorang guru, ayyakuna harisan, untuk bersemangat, ala ta'limihim, dalam mengajarkan muridnya, mu'athiran dalik, dan mendahulukan itu atau mengajar, ala masalihi nafsihi, atas kemaslahatan dirinya, ad-dunyawiyati allati laisat bidaruriyatin, yang bersifat duniawi, yang selama tidak mendesak. Jadi dianjurkan untuk pada setiap seorang mu'alim, setiap seorang guru ketika hendak berangkat mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya, itu disertai dengan rasa semangat untuk mengajar dan lebih mendahulukan mengajar daripada dirinya atas hal-hal yang bersifat duniawi. Kemudian wa an yafrugha, hendaknya seorang mu'alim itu yafrugha, mengosongkan qalbahu, hatinya, fi hali julusi liiqra'ihim, pada ketika si mu'alim ini, si guru ini tuh duduk untuk mengajarkan mereka, minal asbab bisyaghilatin kulliha, dari semua sebab yang dapat memalingkannya dari hal fokus mengajar. Jadi sebelum tidak hanya harus semangat ketika akan mengajarkan suatu ilmu, tapi juga harus mengkontrol hati, mengosongkan hati dari hal-hal yang sekiranya mendistraksi seorang pengajar itu ketika akan mengajarkan sebuah ilmu kepada muridnya. Wahia kathiratun ma'rufatun, dan itu sangat banyak yang diketahui. Tentu sebab-sebab yang dapat mengalihkan dari fokus mengajar itu sangat banyak ya. Sebab-sebab duniawi, godaan-godaan duniawi itu hendaknya ketika seorang guru akan mengajarkan lebih baik di nomor 2kan dulu, prioritaskan mengajar. Wa an yakuna harison, dan adapun hendaknya harison, bersemangat, ala tafhimihim, dalam memahamkan mereka. Mereka ini maksudnya itu murid-muridnya. Wa ayyuti, dan untuk menyampaikan, kullu insanin minhum, kepada setiap orang di antara mereka, ma yaliqu bihi, sesuai batas kemampuannya. Jadi setiap orang itu kan memiliki kelebihannya masing-masing. Ada yang cerdas dalam hal mungkin menghafal, ada yang cerdas dalam hal memahami, menganalisa. Nah, hendaknya seorang guru ini tuh menyampaikan materi kepada muridnya sesuai batas kemampuan muridnya. Fala yukatsiru, maka jangan yukatsiru, menyampaikan ilmu secara berlebih, alaman la yahtamilu, yang belum mampu, atas siapa yang belum mampu, al-iktaro, yang diberikan pembelajaran. Maksud di sini itu yang tidak bisa menerima banyak tuh gini. Jadi seorang guru itu hendaknya tadi kan menyesuaikan kemampuan muridnya. Jadi kalau ada muridnya yang tidak bisa menerima banyak, maksudnya langsung materinya banyak, ya jangan diberikan banyak-banyak, sedikit demi sedikit, menyesuaikan kemampuan muridnya. Kemudian wala yaksuru liman, wala yaksuru, dan jangan memberikan sedikit, liman yahtamilu, kepada siapa yang mampu, ziyadatan, menerima tambahan,
menerima tambahan, menerima banyak. Jadi jangan juga memberikan hanya sedikit saja ketika ada seorang murid yang dirasa dia itu cerdas, dia itu mudah menangkap, mudah memahami, sanggup jika menerima banyak, ya jangan diberikan sedikit gitu. Dikhawatirkan si murid itu akan merasa bosan dalam belajar, karena terkadang ada tipe murid yang seperti itu. Jadi disesuaikan kemampuannya. Kemudian wa ya'khudhuhum bi'i'adati mahfudhatihim, dan hendaknya seorang mu'alim, seorang guru itu menyuruh muridnya itu mengulang-ulang hafalan materi yang dimiliki si murid. Jadi tidak hanya sekedar menyampaikan materi, tapi juga menyuruh muridnya untuk menghafal, murojaah. Jadi ilmu itu melekat gitu, tidak hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kemudian wayudni ala man zaharat ijabatuhu, dan memuji kepada siapa murid yang tampak kecerdasan atau kepintarannya, malam yakhsha alaihi, selagi tidak dikhawatirkan atasnya fitnatan bi'ijabin aw ghairihi, fitnah sifat ujub atau selainnya. Jadi sebagai seorang mu'alim, hendaknya ketika melihat ada murid yang dia itu berprestasi, itu tidak apa-apa jika ingin memujinya, supaya si murid itu semakin bersemangat dalam menuntut ilmu, selagi tidak ada kekhawatiran timbul sikap sombong, sikap ujub, sikap riya di hati muridnya. Memujinya mungkin dengan cara yang baik-baik, yang tidak menimbulkan hal-hal negatif yang lainnya. Kemudian wa man qassara annafahu ta'nifan latifan, dan menegur secara lemah lembut kepada mereka yang masih kurang. Malam yakhsha alaihi tanfirahu, selagi tidak ada kekhawatiran patah semangat. Terkadang kan tidak semua murid itu mudah diatur ya, terkadang ada yang mudah, ada yang sudah diatur. Nah, seorang guru itu mungkin terhadap murid yang kurang, entah itu kurang dalam pembelajaran atau kurang dalam mematuhi peraturan, itu boleh seorang mu'alim menegur, mengingatkan muridnya, tapi dengan cara yang ta'nifan latifan, dengan lembut, karena supaya tidak si murid itu tuh tidak patah semangat dalam menuntut ilmu. Wala yahsudu, dan hendaknya guru itu tidak iri ahadan minhu, kepada salah seorang darinya, dari murid itu, libara'adin tadharu minhu, karena kehebatannya yang tampak dari murid itu. Jadi seorang guru ya meskipun si muridnya itu lebih pintar darinya, tidak boleh merasa iri terhadap muridnya. Wala yastakthiru fihi ma an'amallahu bihi alaihi, serta tidak menganggap dirinya istimewa sebab nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Karena setiap apa yang kita miliki itu hakikat itu milik Allah gitu. Seseorang mampu akan suatu ilmu bukan karena dia yang hebat, tapi karena Allah yang mengizinkan dia untuk mampu terhadap ilmu tersebut. Kemudian fa innal hasada li ajnabi haramun syadidun tahrimi, karena sesungguhnya iri pada orang lain itu benar-benar haram hukumnya. Haram hukumnya. Jadi
kita itu tidak boleh iri ya teman-teman, karena sifat iri itu bisa merusak diri kita, merusak kebersihan hati kita. Fakaifa lil muta'allamil ladzi huwa bimanzilatil waladi, lebih-lebih kepada murid yang tak ubahnya seperti anak sendiri. Masa sudah seorang murid kan sudah seperti anak sendiri, masa merasa iri gitu ya. Seorang orang tua tidak pernah merasa iri terhadap anaknya, bukan? Seperti itu. Kemudian wa ya'udu min fadilati ila muallimihi fil akhirah, dan kelak di akhirat seorang guru itu akan mendapatkan keutamaan di akhirat nanti, fil akhirati as-sawabul jazilu, dari pahalanya yang besar, mendapatkan keutamaan dari pahalanya yang besar. Wa fid dunya as-sanaul jamil, dan di dunia dia akan mendapatkan pujian yang baik. Jadi seorang muallim insyaallah jika dia hatinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu akan mendapatkan keutamaan tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia. Di akhirat insyaallah akan mendapatkan pahala yang besar, dan di dunia akan mendapatkan pujian yang baik. Jadi tidak ada ruginya untuk mengajarkan ilmu yang dimiliki kepada orang lain. Sekarang kita lanjut ke bab fil muhafadzati, bab yang menerangkan menjaga alal qiraati, atas bacaan Quran, fil laili, pada malam hari. Yang bagi hendaknya ayyakuna, adanya i'tina'uhu, perhatian, bi qiraatil Quran fil laili aktsara, dengan bacaan Al-Quran di malam hari lebih banyak. Jadi hendaknya kita itu memperhatikan bacaan Al-Quran itu pada malam hari itu lebih diutamakan. Wa fi sholatil laili, dan pada saat mengerjakan sholat malam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun, yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin, yang artinya min ahlil kitab, di antara ahlil kitab. Ya, di sini itu maksudnya kaum Yahudi dan Nasrani. Ummatun qa'imatun, ada umat yang lurus. Yatluna ayatillah, mereka membaca ayat-ayat Allah. Ana al-laili, pada malam hari. Wa hum yasjudun, dan mereka bersujud. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir, mereka beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'rufi, dan memerintahkan kepada yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran. Wa yusari'una fil khairat, dan bersegera melakukan kebaikan-kebaikan. Wa ulaika minas salihin, mereka itulah termasuk orang-orang yang saleh. Wa thabata fi sahihaini, dan telah diriwayatkan dalam kitab Bukhari dan Muslim, Ar-Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya ia bersabda, ni'mar rajulu, sebaik-baik orang, abdullahi, adalah hamba Allah, laukana, seandainya dia, yusalli minal lail, salat pada malam hari.
Jadi sebaik-baik seorang manusia, seorang hamba Allah adalah dia yang bangun di malam hari untuk menunaikan sholat malam. Wa fil hadis, dan di dalam hadis al-akhar yang lain, fi sahihi, di dalam kitab Sahih Bukhari juga, annahu sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau bersabda, ya Abdullah, wahai hamba Allah, la takun mitla fulan, janganlah kamu seperti si fulan, kana yaqumul lail, dia bangun malam, tsumma tarokahu, kemudian meninggalkannya. Maksud di sini tuh ada si fulan, seorang yang dimana dia bangun di malam hari, terbangun di malam hari, tapi meninggalkan sholat malam. Warawat Tabaraniyu, diriwayatkan dari At-Tabrani, wa ghairuhu, dan yang lainnya, an Sahli bin Sa'id, dari As-Sahli ibnu Sa'id radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, sabda, syaraful mu'mini, kemuliaan seorang muslim, qiyamul lail, adalah bangun malam. Wal ahaditsu wal atharu fi hadhil katsirah, banyak hadis dan athar yang menjelaskan hal ini. Wa qad jaa an Abil Ahwasil Jushami, diriwayatkan dari Abi al-Ahwas al-Habsyi, qala, dia berkata, in kana rajulun, jika ada seorang laki-laki, la yutrukul fusqata turuqan, apabila seorang laki-laki mendatangi rumah tenda, yakni ya'tihi lailan, yakni mendatanginya pada waktu malam, fayasma'u li ahlihi dawiyan kadawiyin nahli, maka dia akan mendengar suara seperti suara dengungan lebah dari penghuninya. Qala, maka Abi al-Ahwas ini berkata, fama baluha ulai ya'manun, mengapa mereka merasa aman dari sesuatu yang ditakutkan oleh sebagian yang lain. Fama baluha ulai ya'manun, makana ulaika yakhafun, mengapa mereka merasa aman dari sesuatu yang ditakutkan oleh sebagian orang yang lain. Wa an Ibrahim an-Nakhai, diriwayatkan dari Ibrahim an-Nakhai, qala, beliau berkata, kana yuqalu, bacalah Al-Quran, iqra'u minal laili, kana yuqalu, adalah dikatakan, iqra'u minal laili, bacalah Al-Quran pada malam hari, walau jalabasyatin, walau selama memerah susu kambing. Maksud di sini itu bacalah Al-Quran meskipun waktunya hanya singkat, hanya sebentar. Yang penting baca Al-Quran di malam hari karena keutamaannya itu begitu besar. Kemudian wa'an Yazid ar-Raqashi, diriwayatkan dari Yazid ar-Raqashi, qala, beliau berkata, ida ana nimtu, jika saya tertidur, summa staiqatu, kemudian terbangun, summa nimtu, kemudian tidur lagi,
fala namat ainaya, maka kedua mataku tidak bisa tidur. Qultu, aku atau Imam Nawawi di sini berkata, wa innama ruhijat salatul laili wa qiraatuhu, hanya saja diunggulkan salat di malam hari dan bacaan Quran di malam hari, dikauniha, karena adanya itu, ajma'alil qalbi, lebih bisa mengumpulkan hati, wa ab'ada minasyaghilati, dan lebih menjauhkan dari minasyaghilati, dari hal-hal yang menyibukkan, wal mulhiyati, dan hal-hal yang melalaikan, wa tasarrufi fil haja, kebutuhan bekerja, wa aswana minar riya, dan lebih menjaga dari sifat riya, wa ghairihi, dan selain riya, minal muhbitati, dan dari hal-hal yang bisa menghapus pahala. Jadi keutamaan sholat malam itu banyak sekali, bisa lebih mengumpulkan hati, menjauhkan kita dari hal-hal yang bersifat menyibukkan dan melalaikan, dan menjaga hati kita dari rasa ria, merasa lebih baik dari orang lain, dan yang lainnya. Karena sifat ria itu bisa menghapus pahala-pahala yang sudah ada sebelumnya. Misalnya seseorang itu sudah rajin beribadah, beramal soleh, tapi dia merasa ria, ingin dilihat oleh orang lain, oleh manusia,